Pembelajaran berdiferensiasi, analisis studi kasus untuk SMK oleh kelompok 1, IGP Angkatan 11, kelas 12 Kabupaten Lahat. Saya Anton Suyoto ST, GR, IGP 11 Lahat, Sumatera Selatan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak. Saya Anton Suyoto SPGR, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lahat dari Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi analisis studi kasus untuk SMK kelompok 1 TGP Angkatan 11 kelas 12 Kabupaten Lahat. Profil fasilitator dan pengajar praktik. Fasilitator kami adalah Ibu Mujabatun SPD MPD GR dan pengajar praktik kami adalah Ibu Eni Marleni SPD GR dan Bapak Harto Putra SPD GR. Anggota kelompok yang pertama adalah Liza Aziza SPD GR, saya sendiri Anton Suyoto SPD GR, Bapak Ebit Riyadi SPD dan Ibu Weni Sapitri SPD. Situasi 5 di SMK. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10. Jurusan otomotif dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran tentunya Pak Ceta membuat tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajaran adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemik saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA Group. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran, apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan Discovery Learning, di mana nantinya murid-murid akan 2. Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi dan informasi. Terdapat bagian timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarnya. Ia menjelaskan bahwa topik yang harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Setelah itu murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk poster, PPT, notes, mind map, dan lain sebagainya, agar lebih mudah dan dirasakan dapat menggambarkan pemahaman mereka. Setelah itu, sesi selanjutnya murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. 3. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilakan murid-muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat. 4. Untuk memudahkan murid-murid, Pak Ceta pun memberikan slide presentasi
ke dalam WA Kelas. Tak lupa Pak Ceta memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di WA Group dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat belajar murid. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kesiapan belajar murid. Penjelasan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dua, Pak Ceta menyediakan fasilitas online grup WA sebagai ruang untuk konsultasi bagi murid. Minat belajar murid. Pak Ceta menggunakan analisis Google Meet. Pak Ceta membagikan slide presentasi. Profil belajar murid. Pak Ceta memutuskan untuk memfasilitasi muridnya dengan pembelajaran secara daring karena sedang masa pandemik. Lingkungan belajar. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama, diferensiasi proses. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, diferensiasi konten. Adapun diferensiasi proses, Pak Ceta menggunakan model pembelajaran discovery learning agar murid mampu menggali informasi secara mandiri. Diferensiasi produk, Pak Ceta membebaskan murid untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapat dalam beragam bentuk, poster, note, PPT, mind map, dan lain-lain. Diferensiasi konten, Pak Ceta menjelaskan topik harus digali oleh transaksi online dan jenis-jenis transaksi online. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pemantauan tugas melalui WA Group, melakukan pengamatan terhadap tingkah laku anak sehingga menemukan beberapa anak yang miskonsepsi terhadap pembelajaran. Berikutnya, Pak Ceta memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahaman mengenai topik pembelajaran. Demikianlah tugas modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk semuanya. Akhir kata, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.